Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, pada minggu yang indah ini kami bersama kembali di dalam peribadatan rumah tangga kami, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat yang boleh kami terima, sehingga kami boleh menerima kesempatan untuk kembali beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam tubuh kami, di dalam kehidupan kami, dan juga boleh memelihara iman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menjadi sarana untuk menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, biarkanlah Engkau juga urapi, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semata-mata adalah kehendak-Mu saja. Kami serahkan ya Tuhan, seluruhnya ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada hari ini bacaan diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang 21 sampai dengan ke-28. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28 yang demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang berkerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadirkan kepadanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, pada saat ini kita kembali lagi berjumpa di dalam ibadah rumah tangga kita masing-masing. Meskipun situasi saat ini belum memungkinkan kita untuk beribadah bersama di dalam gedung gereja, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga oleh karenanya itu kita diberikan kesempatan untuk kembali di dalam peribadatan minggu meskipun di dalam keluarga kita masing-masing. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita tentu kita sering melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan kepada pengetahuan kita. Sepertinya ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang memang semestinya dilakukan oleh umat manusia. Saat mereka ingin melakukan sesuatu, sebuah tindakan, mereka biasanya mendasarkan diri mereka kepada apa yang menjadi pengetahuan mereka. Contoh misalnya, saat kita mau mengambil sesuatu, kita pasti menggunakan tangan kanan kita. Karena di dalam pengetahuan kita, untuk melakukan sesuatu, mengambil sesuatu, kita menggunakan tangan kanan kita. Atau juga mungkin saat kita akan belok, saat kita mengendarai kendaraan, kita pasti akan menyalakan sen terlebih dahulu, riting kanan, lalu kita mulai belok kanan. Karena pengetahuan kita mengajarkan kita, memberikan pemahaman bahwa sebelum kita belok kanan, ada tanda untuk belok kanan terlebih dahulu. Namun mungkin ya terkecuali dengan beberapa orang yang sen kanan tapi belok kiri, yang sen kiri tapi belok kanan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita menggunakan pengetahuan kita sebagai sebuah dasar untuk kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pengetahuan menjadi sangat penting di dalam kehidupan ini, karena pengetahuan itu menjadi dasar untuk kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan menjadi penting di dalam kehidupan kita. Orang semakin terdidik harusnya perilakunya juga semakin baik, karena pengetahuan yang mereka miliki juga semakin mumpuni. Tapi jemaat yang terkasih, hal ini tidak hanya terjadi demikian. Kenapa? Karena ada juga orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik,
namun memiliki sikap perilaku yang mungkin kurang baik. Contoh Bapak Ibu, saat ada dua orang yang sama-sama belajar dengan ilmu teknik nuklir misalnya. Dua orang ini belajar sama-sama teknik nuklir, tapi yang satu menjadi seorang ilmuwan yang bekerja untuk kebaikan umat manusia dengan mendirikan mungkin pembangkit listrik tenaga nuklir, namun yang satunya sama-sama memiliki pengetahuan tentang ilmu nuklir, tapi yang satunya dia berubah menjadi seorang pengrakit bom. Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa toh yang membedakan orang tersebut? Bagaimana mungkin mereka memiliki pengetahuan yang sama, memiliki pendidikan yang sama, namun sikap dan perilaku mereka berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca teks kita pada hari ini dari Markus 1 pas ayat yang ke-21 sampai dengan ke-28. Diceritakan saat itu Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, dan saat itu Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu yang terkasih, saat Tuhan Yesus memberikan ajaran, menurut kesaksian dari Injil Markus, orang-orang saat itu merasa takjub karena ia mendengar pengajarannya yang berbeda. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengajar dengan penuh kuasa ini berarti bahwa saat Yesus mengajar, ia memiliki karisma yang berbeda dengan ahli Taurat. Padahal kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ahli Taurat adalah mereka yang pintar, yang memiliki pengetahuan yang luar biasa di bidang keagamaan saat itu. Saat seseorang dinyatakan menjadi seorang ahli Taurat, tentu di dalam kehidupannya, di dalam pengetahuannya, ia memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang kitab suci saat itu. Namun dikatakan Bapak Ibu bahwa Yesus berbeda. Yesus memiliki kuasa dan juga pengajarannya membuat orang takjub saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini memperlihatkan bahwa meskipun sama-sama memiliki pengetahuan yang sama, mungkin di dalam bidangnya masing-masing, namun seseorang bisa tampil berbeda dengan orang lain. Kisah ini diteruskan oleh Injil Markus Bapak Ibu dengan sebuah kisah di mana saat Tuhan Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dikatakan ada seorang yang kerasukan roh jahat saat itu, dan roh jahat itu berkomunikasi dengan Yesus. Dikatakan roh jahat itu kepada Yesus sendiri di ayat 24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lalu dikatakan oleh Yesus di ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Jemaat yang terkasih, Markus memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa baik menurut saya. Dikatakan bahwa si iblis itu sebenarnya tahu siapa Yesus. Iblis memiliki pengetahuan yang baik tentang siapa Yesus. Dikatakan, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi kalau kita mau lihat perilakunya iblis, dia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tapi iblis malah mengkonfrontasi atau bahkan mungkin menentang Yesus saat itu. Padahal iblis memiliki pengetahuan yang cukup tentang siapa Yesus, yaitu yang kudus dari Allah. Jemaat yang terkasih, lalu apa yang membedakan dalam situasi yang ada saat ini? Kita bisa melihat bagaimana si iblis yang memiliki pengetahuan, tapi dia menghardik Yesus. Dia tahu apa yang benar. Dia tahu pengetahuan yang benar tentang Yesus, tapi dia malah menentang Yesus itu sendiri. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita, pengetahuan saja rasanya tidak cukup Bapak Ibu. Kita perlu apa yang disebut dengan hikmat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berhikmat? Bagaimana pengetahuan kita benar-benar membawa sebuah dampak perilaku yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Pengetahuan kita cukup. Tapi kalau kita tidak berhikmat Bapak Ibu, maka bisa jadi kita seperti halnya ahli Taurat dan juga si iblis saat itu. Pengetahuan kita banyak, pengetahuan kita luas, tapi kita tidak punya hikmat. Kita tidak punya sikap, tingkah laku yang baik seturut dengan pengetahuan kita.
Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita tentu kita tahu bahwa Yesus adalah Ia yang kudus dari Allah. Tapi seringkali Bapak Ibu di dalam tingkah laku kita juga tidak menyatakan sikap yang tepat kepada Yesus, kepada Sang Kudus dari Allah itu tadi. Kita tahu bahwa Yesus benar, kita tahu apa yang diajarkan Yesus adalah yang terbaik, tapi biasanya seringkali malah kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengetahuan kita mungkin cukup tentang Alkitab, pengetahuan kita ngerti tentang firman Tuhan, kita tahu, kita hafal, tapi persoalannya adalah apakah pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik atau tidak. Memiliki pengetahuan yang cukup saja tidak baik, Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus menambahkan hikmat di dalam kehidupan kita kepada pengetahuan kita. Sehingga pengetahuan yang kita miliki benar-benar mengubahkan hidup kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena bisa jadi Bapak Ibu kalau di dalam masyarakat kita, nek pinter iki ojo nggo minteri wong liya. Kalau kita pintar harusnya jangan membuat kita menjadi malah minteri wong liya Bapak Ibu, tapi bagaimana kepintaran kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana pengetahuan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan malah pengetahuan kita mungkin malah digunakan untuk menipu orang lain, mengkelabui orang lain, tapi bagaimana pengetahuan kita dengan penuh hikmat ini Bapak Ibu menjadi pengetahuan yang diwujudkan dalam tingkah laku kita, tingkah laku yang menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang terkasih, kita mau belajar dari Markus. Bagaimana sikap hidup kita adalah sikap hidup yang didasarkan pada pengetahuan dan hikmat. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga ada hikmat di dalamnya. Bagaimana pengetahuan kita benar-benar menjadi manfaat bagi orang lain. Bagaimana sikap tingkah laku kita benar-benar juga dirasakan sebagai sesuatu yang membangun bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, marilah kita belajar. Jika kita tahu Tuhan adalah benar, Yesus adalah benar sebagai juru selamat kita, marilah sikap hidup kita juga meneladan terhadap apa yang diajarkan Yesus. Jika kita dianugerahi oleh pengetahuan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya marilah kita pakai pengetahuan yang kita miliki ini sebagai berkat juga bagi orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu, tingkah laku kita yang didasarkan pada pengetahuan yang luas ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Buat apa kita pintar memiliki pengetahuan yang besar kalau kita gunakan untuk hal yang tidak baik? Untuk apa kita memiliki pengetahuan yang luas kalau kita tidak melakukan seperti halnya pengetahuan yang kita miliki? Jemaat yang terkasih, saya mengajak marilah kita menambahkan hikmat di dalam kehidupan kita. Kita menambahkan hikmat terhadap pengetahuan kita, sehingga kita bisa seperti halnya Yesus yang mengajar dan membuat takjub, karena tidak hanya ada pengetahuan, tapi di dalamnya juga ada hikmat yang Tuhan berikan. Marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang berpengetahuan dan juga berhikmat, sehingga tingkah laku kita bisa benar-benar menjadi tingkah laku yang penuh dengan berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa saya hantarkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika di hari ini kami boleh kembali menerima berkat firman yang Engkau berikan ya Tuhan. Biarkanlah melalui firman ini kami belajar bagaimana kami menggunakan pengetahuan kami dengan baik di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menggunakan pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana tingkah laku kami yang didasarkan pada pengetahuan ini juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Ya Tuhan, biarkanlah Engkau tambahkan hikmat di dalam pengetahuan kami, sehingga setiap pengetahuan yang kami miliki benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu GKJ Ndelanggu, khususnya Pepantan Sanggung yang masih sampai saat ini harus beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarkanlah di tengah segala keterbatasan persekutuan kami ini ya Tuhan, Engkau hadir bersama kami, Engkau melingkupi kami, menghibur dan juga menguatkan iman kami, sehingga iman kami terus teguh tidak goyah meskipun kami harus beribadah di dalam peribadatan rumah tangga ini. Engkau berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin masih sampai saat ini bergumul di dalam kehidupannya, bergumul di dalam kehidupan imannya. Engkau sertai, Engkau berkati ya Tuhan. Pulihkanlah
sehingga saudara-saudara kami ini terus boleh menerima pengharapan di tengah situasi yang sulit saat ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit, berada di dalam pergumulan fisiknya. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kepulihan, sehingga saudara-saudara kami ini ya Tuhan boleh menerima janji setiamu, pemulihan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini berjuang di tengah dunia pendidikannya. Engkau sertai, Engkau berkati ya Tuhan, di tengah segala situasi yang mungkin tidak ideal ini, anak-anak kami tetap semangat mengusahakan masa depannya, sehingga mereka boleh memperoleh cita-cita yang mereka impikan dan juga menerima masa depan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dilingkupi rasa duka cita oleh karena kehilangan saudara-saudara kekasihnya di dalam kehidupan mereka. Engkau hadir bersama mereka ya Tuhan. Berikanlah pemulihan, berikanlah penghiburan, Engkau menguatkan. Biarkanlah mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan penuh pengharapan oleh karena cinta kasih-Mu saja ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Engkau urapi, Engkau pulihkan setiap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan situasi yang ada saat ini ya Tuhan. Para pemerintah, para pemimpin kami, para orang-orang yang terus berjuang di garis depan, Engkau urapi, sertai mereka ya Tuhan. Dengan perjuangan mereka bisa membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang merasakan dampak dari bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Biarkanlah Engkau pulihkan mereka, Engkau hibur mereka ya Tuhan, Engkau kuatkan, sehingga bangsa-Mu ini boleh benar-benar dipulihkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau sendiri akan menuntun kami, Engkau sendiri akan merawat setiap segi kehidupan kami, sehingga kami terus boleh menghidupi kehidupan yang Engkau berikan ini dengan penuh pengharapan dan juga dengan kepercayaan bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua doa syafaat ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau sendiri akan menyertai, Engkau sendiri akan melengkapi setiap doa-doa ini ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, setiap kehidupan kami Engkau sendiri akan menuntun dan juga memeliharanya. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.